rontok dari kursi Ketua BEM UI, sehari sebelumnya ajak latihan debat Gibran. Dilansir dari wartakotalive.com, publik dikejutkan oleh berita buruk dari Melki Sedek Huang, mantan Ketua BEM UI. Selasa 19 Desember 2023 siang, secara mendadak BEM UI menonaktifkan Melki Sedek Huang karena diduga lakukan kekerasan seksual. Hal ini menjadi menarik mengingat pada Senin 18 Desember 2023 Melki Sedek Huang pergi ke Solo, Jawa Tengah, gabung bersama rekan-rekan mahasiswa lain untuk ajak Gibran Raka Buming Raka latihan debat. Mereka mengajak Gibran berlatih debat secara tulus, mengingat pada Jumat 22 Desember 2023 malam akan digelar debat cawapres yang diselenggarakan KPU RI. Acara yang sangat dinanti masyarakat ini akan menampilkan 3 cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran, dan Mahfud MD. Mereka akan berdebat soal perekonomian dan disiarkan langsung oleh televisi dan radio nasional. Akan tetapi, belum sampai pada acara debat cawapres itu, Melki Sedek Huang sudah rontok dari kursi Ketua BEM UI. Diketahui tudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah di akun unggah oleh @bulanpemalu. Pada unggahan itu tertera keterangan bahwa Ketua BEM UI melakukan kekerasan seksual. Alerta KBEM UI 2023 ngelakuin kekerasan seksual, tulis cuitan tersebut. Dalam cuitan tersebut juga terpampang surat penonaktifan Melki. Terkait penonaktifannya sebagai Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi. Itu kan dinonaktifkan sementara, bukan diberhentikan. Oh gitu. Satu. Yang kedua, sampai hari ini saya merasa tidak pernah melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi kekerasan seksual gitu. Siap. Tapi kalau kasusnya begini kan tetap harus melalui proses hukumnya kan. Proses hukumnya kan juga saya yang bikin aturannya, jadi ya udah kita ikut aja. Kalau kita selama kita merasa kita nggak salah, gas aja, tunggu aja mas. Sampai hari ini saya yakin nggak pernah melakukan hal atau kekerasan seksual tersebut, tegas Melki kepada Kompas.com Selasa 19 Desember 2023. Ia juga mengaku belum menerima penjelasan dari pihak-pihak terkait soal dugaan kekerasan seksual ini. Saya juga belum pernah dapat suara pemanggilan ataupun penjelasan dari pihak-pihak yang ada. Bahkan saya belum mengetahui kronologi dan yang melaporkan, ucap Melki penuh kebingungan. Namun ia memastikan akan kooperatif terkait segala proses yang diperlukan ke depannya. Wakil Ketua BEM UI menyebutkan bahwa penonaktifan itu dibuat sebagai prosedur resmi untuk penanganan kasus, ujarnya. Saya akan hargai dan ikuti proses yang ada karena saya siap mengikuti dan membuktikan semuanya ibunya kembali. Saat di konferensi terpisah, Wakil Ketua BEM UI Siva Andia Hartono menegaskan saat ini Melki belum terbukti melakukan kekerasan seksual. Izin menegaskan Melki di sini belum terbukti melakukan kekerasan seksual ya, karena proses investigasi masih berjalan. Mohon untuk menghargai proses yang sedang berlangsung, kata dia kepada Kompas.com. Siva juga meminta agar publik menghormati ruang aman untuk korban. Terakhir, mohon untuk menghormati ruang aman untuk korban dengan tidak bertanya identitas korban dan kronologi dari kasus tersebut, ujar Siva. Namun dalam surat peraturan BEM UI nomor 1 tahun 2023 tidak tercantum keterangan berapa lama penonaktifan Melki Sedek Huang. Saat ini, segala hal yang berkaitan dengan proses administrasi dan kepentingan lainnya yang mengharuskan keterlibatan Melki Sedek akan dialihkan dan digantikan oleh Siva Anindya Hartono selaku Wakil Ketua BEM UI periode 2023. Melki kerap diteror. Sebelumnya, Melki Sedek dan keluarganya di Pontianak kerap diteror. Seperti didatangi sejumlah orang yang mengaku sebagai aparat hukum, menurut Melki saat orang-orang tersebut datang, mereka tidak membeberkan dari satuan mana, hanya mengaku sebagai aparat. Paling parah ibu saya di rumah Pontianak didatangi sama orang berseragam TNI sama polisi, ujarnya kembali. Ditanya-tanya tah, kebiasaan Melki, di rumah ngapain ibu saya itu kalau balik ke rumah, pernah balik malam nggak? Balik jam berapa? Ucapnya kembali. Ia menanyakan kebiasaan orang-orang di rumah, himbau Melki kepada tribunnews.com Kamis 9 November 2023. Selain keluarga, Melki juga memperoleh kabar adanya orang yang datang ke SMA Negeri 1 Pontianak, tempat dirinya bersekolah. Kabar tersebut diperoleh Melki dari gurunya di sana. Melki mengungkapkan orang tersebut bertanya soal kebiasaan saat masih bersekolah di sana. Sampai sekarang masih wait and see sih, ujarnya. Bahan kampanye Capres. Sebelumnya Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung kasus intimidasi yang dialami Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dalam debat Capres 2024 perdana. Dalam debat Capres, Ganjar mengatakan Melki merupakan salah satu korban intimidasi aparat hukum karena berani melontarkan kritik, padahal menurut dia selama ini demokrasi sering digaungkan untuk dijaga. Melki pun menanggapi pertanyaan Ganjar itu. Ia berharap kasusnya tak segera dijadikan bahan kampanye.
Semoga semua kasus intimidasi yang terjadi pada saya dan semua orang yang mengkritisi pemerintah akhir-akhir ini tidak sekedar jadi bahan kampanye, kata Melki saat dihubungi Selasa 12 Desember 2024. Melki mengatakan momen debat Cawapres 2024 malam ini diharapkan Cawapres memahami betul bahwa represi adalah bentuk dosa besar. Untuk meminta kandidat Capres berani berkomitmen untuk tidak anti kritik dan melindungi kebebasan berekspresi, melindungi semua masyarakat termasuk yang mengkritisi keras presiden terpilih nantinya, katanya. Ia menilai dalam penyampaian gagasan tentang hukum alam ini, pada Capres memiliki komitmen tentang demokrasi karena bicara banyak tentang intimidasi orang-orang yang mengkritik pemerintah, tentang Gibran latihan debat. Puluhan mahasiswa yang tergabung dari berbagai kampus menggeruduk kantor Wali Kota Solo Senin 18 Desember 2023 sore. Mereka datang untuk menantang putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, latihan debat. Para mahasiswa menganggap Gibran tak mumpuni sebagai calon pemimpin bangsa, karena itu harus dites lewat debat. Sayang, Gibran masih berusia 36 tahun itu tidak meladeni permintaan ajakan latihan debat dari mahasiswa tersebut. Para mahasiswa pun mencap Gibran tak demokratis karena tidak menanggapi ajakan tersebut. Ketua BEM KM Unisri Rafila Anbia pun kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikapnya terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Kita kecewa, ternyata tidak demokratis sekali. Kalau secara etika harusnya bekerja, harusnya ada di kantor, ucap Rafila. Harusnya dia tahu ada demonstrasi menyambangi kami. Menanggapi isu yang kita lemparkan, kami kecewa tidak dihadiri dan tidak ditanggapi, imbuhnya kembali. Ketua BEM UI Melkisedek Huang pun mempertanyakan ketidakhadiran putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Apalagi saat ini Gibran tidak sedang dalam masa cuti. Mas Gibran kan belum cuti, seharusnya orang belum cuti masih bekerja, tegasnya. Harusnya kami datang ke kantornya di balik kota, beliau masih bekerja. Masa dia tidak melihat ada demonstrasi di sini, ungkapnya. Aksi digelar sekitar pukul 16.17 waktu Indonesia Barat di Plaza depan Balai Kota Solo. Hingga aksi selesai digelar, Gibran tidak kunjung datang. Kalau tidak ada itikat baik untuk keluar, artinya tidak ada itikat baik untuk berdialog dengan mahasiswa yang hari ini mengkritisi pencalonan beliau, tandas Melki kembali.